Berada di dunia yang beriringan dengan waktu memacu kita untuk menjadi pribadi yang selalu menghargai waktu. Kita tidak dapat memutarbalikkan waktu itu. Semua yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Jangan pernah berbalik arah dan teruslah berproses meskipun berat menghadapinya. Kelak, proses itu akan membuahkan hasil untukmu. Tidak akan pernah ada proses yang gagal. Jika kita belum berhasil, itu artinya kita sedang berproses supaya belajar dan tidak gagal kembali. Halo semuanya, perkenalkan namaku Novia Intan Prayogo dan biasanya teman-temanku memanggilku Intan. Aku beralma mater di SMA Negeri 1 Trenggalek. Dan untuk tempat tanggal lahirku, aku lahir di Trenggalek tanggal 29 November 2006. Nah, aku lahir di bumi Menak-Sopal atau juga biasa disebut kota pertahanan, kota tempe keripik, kota gaplek, dan masih banyak lagi. Kalian tahu nggak sih sekarang aku berada di mana? Sekarang aku berada di salah satu tempat di daerahku, yang mana tempat ini aku gunakan untuk menimba ilmu di bangku SMA. Yes, ini adalah sekolahku tercinta, SMA Negeri 1 Trenggalek atau biasa disebut dengan Semanesa. Semanesa memiliki visi terwujudnya generasi unggul spiritual, akademik, berjiwa demokratis, dan memiliki kecakapan hidup serta berbudaya lingkungan hidup. Tidak heran, mengapa SMA aku ini menjadi SMA favorit dan berprestasi. Mengapa demikian? Karena SMA aku ini telah menjuarai berbagai juara, baik non-akademik maupun akademik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Di sekolahku ini terdapat 31 ekstrakurikuler di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, dengan pembinaan yang intensif dan maksimal, membuat para siswa dapat mengasah kemampuannya secara menyeluruh, serta dapat berprestasi di bidangnya masing-masing. Seperti laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, perpustakaan, gedung olahraga, dan lain-lainnya. Karena fasilitas yang memadai, kejuaraan yang diraih pun banyak, seperti juara 2 Olimpiade Biologi lingkup SMA atau MA tahun 2022 di tingkat nasional, juara 3 English Debate tahun 2022 di tingkat nasional, juara 1 mata pelajaran fisika tahun 2022 di tingkat nasional, juara 1 Econolompics tahun 2022 di tingkat nasional, medali perak Indonesia Smart Biology Olympiad 2022 di tingkat nasional, juara 2 panahan Pemprov sesi 2 divisi nasional tahun 2022 di tingkat provinsi, medali perak dalam lomba judo Porprov ke-8 tahun 2023. Nah, dan masih banyak lagi untuk di tingkat provinsi dan kabupaten yang tidak dapat saya sebutkan karena durasi waktu yang ada. Kalian pasti memiliki kegiatan yang dilakukan pada saat waktu luang. Nah, pada waktu luang tersebut biasanya kalian menggunakannya dengan mengisi hobi. Semua orang pasti punya hobi kan ya? Pastinya punya. Nah, sebagian orang mengembangkan hobi tersebut hingga menjadi bakat. Aku di sini menjadi salah satu orang yang mengembangkan hobi tersebut menjadi bakat. Aku sendiri memiliki hobi dalam bidang non-akademik, yaitu basket. Aku bermain basket cukup lama, dari kelas 4 SD sampai sekarang kelas 2 SMA. Aku sendiri sudah mengikuti banyak perlombaan, mulai dari perlombaan yang diadakan oleh klub maupun pemerintah. Seperti saat kelas 6 SD, aku mendapatkan juara 3 dalam kompetisi antar klub KU12 se-Provinsi Jawa Timur. Tahun pertamaku di SMA, aku pun memperoleh juara 1 saat kompetisi Bupati Cups Kabupaten Trenggalek dan menjadi kapten tim. Selain itu, aku juga mendapatkan juara 1 dalam kompetisi 3x3 yang diadakan oleh Penjaskes Universitas PGRI Kabupaten Trenggalek. Nah, ada lagi, aku juga menjadi perwakilan untuk mengikuti ajang Porprov cabur basket se-Jawa Timur selama 2 periode, yaitu Porprov ke-7 pada tahun 2022 dan Porprov ke-8 pada tahun 2023. Bagiku dan teman-teman basketku, basket sudah menjadi nafas bagi kami. Berkumpul dan berlatih bersama merupakan saat-saat yang membahagiakan bagi kami. Segala penat, lelah, dan bosan dalam rutinitas kehidupan kami akan sirna seketika, ketika kami bisa berkumpul dan berlatih basket bersama. Tapi kami sadar bahwa banyak celah negatif yang bisa terjadi, seperti kenakalan remaja, kesehatan mental, narkoba, dan lain-lainnya.
Sadar akan bahaya itu semua, maka saya berinisiatif untuk sharing dengan teman-teman lewat sosialisasi terkait kasus pada remaja yang ada saat ini. Dengan harapan, kami semua dan seluruh remaja dapat terhindar dari hal-hal negatif dan dapat menyalurkannya lewat hal yang positif. Selain basket, aku juga berbakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan PBB atau baris berbaris. Nah, di sini aku mengembangkan bakatku lewat ekstrakurikuler yang ada di Semanesa, yaitu Pasus Manesa. Ekstrakurikuler ini membantu saya mendalami kemampuan dan membentuk karakter. Menyalurkan bakat ini, saya mengikuti paskibraka di tingkat kabupaten, dan saya bersyukur karena saya menjadi perwakilan ke tingkat provinsi. Dan juga alhamdulillahnya, saya mendapat kepercayaan sebagai pembawa baki penurunan bendera merah putih di Gedung Geraha di Surabaya. Putra Putri Semanesa adalah ajang bergengsi yang bisa diikuti oleh siswa-siswi Semanesa yang akan menjadi ikon atau duta sekolah. Alhamdulillahnya, saya menjadi Putri Semanesa tahun 2023. Selain itu, hobiku lainnya ada membaca novel dan traveling. Berhubung dengan traveling, aku ingin sekali mengunjungi berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki berbagai macam budaya, dikarenakan perbedaan suku, ras, budaya, adat istiadat, bahasa yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini. Sobat, berbicara tentang budaya, apa sih budaya itu? Budaya adalah suatu cara yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kalau budaya yang ada di Jawa Timur itu, yang terkenal itu biasanya Rok Ponorogo, terus tari Remo dari Surabaya, ada jajanan khas Brem dari Madiun. Tapi kali ini, aku akan kenalin nih kepada kalian budaya yang ada di daerahku Trenggalek ini. Nah, ada juga pakaian adat dari daerahku. Ada batik Trenggalek, ada batik Turanggayakso, ada batik Cengkeh. Nah, yang sekarang ini aku pakai adalah batik Cengkeh. Sebagai pelajar, kita dapat membantu bangsa ini dengan cara giat belajar dan mengembangkan segala potensi yang kita miliki supaya menjadi generasi bangsa yang berkualitas. Serta selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, karena tidak semua orang seberuntung dirinya. Kita harus selalu menggunakan kesempatan yang ada. Jika kesempatan itu baik dan berguna, maka lakukanlah. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama 2 kali.